Ya, minasang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Hai, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tujuan pembelajaran dari media bahan ajar yang akan saya buat pada kali ini. Tujuannya adalah bisa minasang lihat atau bisa kalian lihat, yaitu untuk peserta didik dapat mengetahui tentang informasi mengenai alat transportasi yang digunakan ke sekolah dan waktu yang dibutuhkan untuk menempuhnya. Yaitu terkait dengan bisa disimpulkan dari kalimat itu, yaitu estimasi waktu dan transportasi terkait dengan tujuannya untuk memberikan pemahaman informasi pada peserta didik. Yang kedua, peserta didik dapat menggunakan dan menyampaikan informasi terkait alat transportasi ke sekolah dan jangka waktu yang dibutuhkan melalui percakapan dengan pelafalan yang tepat. Tujuannya dari tujuan kedua bisa dilihat, yaitu peserta didik dapat melakukan percakapan terkait dengan transportasi dan waktu yang dibutuhkan untuk menempuhnya. Yang ketiga, peserta didik dapat mengembangkan sikap santun, disiplin, dan percaya diri dengan mempergunakan percakapan sederhana yang berisikan alat transportasi ke sekolah dalam jangka waktu yang dibutuhkan untuk menempuhnya. Oke. Setelah itu, materi ajar. Untuk materi ajar seperti yang saya beritahukan sebelumnya, yaitu transportasi dan jangka waktu atau estimasi waktu. Metode pembelajaran yang akan digunakan yaitu drill, media ajar yaitu PPT, audio dan gambar. Evaluasinya juga ada di dalam PPT ini nanti. Hai, selanjutnya materi yang akan kita pelajari pada pertemuan atau pada kali ini adalah Basude Gakkoe Ikimasu. Pergi ke sekolah menggunakan bis. Hai, judulnya seperti itu. Kita lanjut ke materi. Hai, dari gambar ini bisa minasang lihat, yaitu ada gambar bis sekolah dan ada gambar gerbang sekolah. Kebanyakan siswa di Jakarta sebagian besar menggunakan alat transportasi bis sekolah ini untuk menuju ke atau pergi ke sekolahnya. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Hai, di sini minasang bisa minasang lihat kite imasho. Mari kita dengarkan dan tirukan pengucapannya. Berikut ini ada video yang akan mendeskripsikan tentang jenis-jenis transportasi. Nah, biasanya dari kita bisa mengetahui dan memahami serta mengingat nama-nama transportasi ini, bisa selanjutnya kita bisa mencontohkan atau mempraktekkan dari percakapannya. Seperti misalnya percakapannya, Nande ga koe kimasu ka? Bagi minasang yang tidak bisa membaca hiragana, di bawahnya juga tulisan Romawi, yaitu Nande ga koe kimasu ka? Yang berarti dengan apa kamu pergi ke sekolah. Nah, biasanya di sini di bagian depannya di sini dari contoh-contoh kata benda yang ada di sini. Nani de kimasu. Titik-titik dengan, seperti itu. Mari kita dengarkan videonya. Mari kita dengarkan videonya. Sebentar. 1. バス 2. バイク 3. 車 4. 自転車 5. 電車 6. アンコット
7歩いてきます。 Hai, seperti itu ya Minasang. Mari kita tirukan percakapannya. Kita dari ulang. Di sini ada basu, baiku, kuruma, jitensha, densha, angkot, aruite, kimasu. Nih, maaf ya tidak terlihat. Aruite, kimasu. Oke, basu itu bis, baiku motor, kuruma mobil, jitensha sepeda, densha kereta, angkot aruite kimas berjalan kaki. Oke, diulang sekali lagi ya Minasang. 1バス、2バイク、3車、4自転車、5電車、6アンコット、7歩いてきます。 Hai, oke, seperti itu misalnya. Kalau misalnya kita mulai percakapannya, contohnya Nande ga koe kimasu ka? Baiku de kimasu. Dengan apa kamu pergi ke sekolah? Dengan motor. Seperti itu. Nande ga koe kimasu ka? Basu de kimasu. Dengan apa kamu pergi ke sekolah? Dengan bis. Seperti itu Minasang. Hai, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan struktur kalimat dari pola yang tadi sempat saya singgung, yaitu strukturnya adalah kata benda orang, wa partikel, kata benda kendaraan, d kata benda tempat, e kimas, ikimas, kaerimas. Seperti itu ya Minasang. Mungkin ini pemekaran dari percakapan sebelumnya. Misalnya di bawahnya ada contoh kalimat Tono-san wa jitensha de koen e ikimasu. Tono pergi ke taman menggunakan sepeda. Di sini ada ikimas sama kaerimas. Ikimas itu untuk akan pergi, kaerimas itu pulang. Kimas itu ke atau menuju. Misalnya ada contoh percakapan. Tono-san wa nande koen e ikimasu ka? Jitensha de ikimasu. Dengan apa Tono pergi ke taman? Dengan sepeda. Seperti itu pola yang kita pelajari pada materi ini. Selanjutnya, ini ada contoh rei-nya. Ei-san nih. Nichiyoubi ni doko e ikimasu ka? Depato e ikimasu. Nande ikimasu ka? Angkot de ikimasu. Kalau ring ini kita terjemahin ke bahasa Indonesia, hari Minggu, ayo pergi yuk. Hari Minggu enaknya pergi kemana ya? Seperti itu atau kayak gitu. Yang B menjawab, pergi ke department store yuk, pergi ke mall yuk, kayak gitu ya. Dengan apa? Yang A nanya lagi, yang B jawab dengan angkot.
Seperti itu ya, minasang lainnya. Saya ulang sekali lagi. Nichiyoubi ni doko e ikimasu ka? Depato e ikimasu. Nande ikimasu ka? Angkot de ikimasu. Hai, seperti itu minasang. Kita lanjut. Hai. Ini ada sedikit renshu yang bisa minasang lihat. Di sini renshu-nya adalah mengisi rumpang yang sesuai kata rumpang yang terdapat pada di bawah gambar ini. Harusnya minasang tadi sudah sempat melihat yang video tadi sebelumnya. Hai. Ini bisa minasang latih di rumah, dan untuk pencocokan jawabannya bisa minasang mundurkan videonya ke bagian yang ini. Hai, seperti itu. Kita lanjut. Hai, kita akan belajar tentang estimasi waktu. Kira-kira dari rumah ke sekolah makan waktu berapa lama ya? Kalau ada pertanyaan seperti itu, jawaban bahasa Jepangnya biasanya bisa dilihat seperti contoh kalimat yang di atas. Ichijikan kurai desu. Itu arti bahasa Indonesianya sekitar 1 jam kurang, atau sekitar 1 jam dari dari rumah ke sekolah. Hai. Kita masuk ke bagian Hai. Maaf. Di sini ada sedikit video lagi. Kite mimashou. Di sini ada beberapa contoh kata atau kosakata terkait dengan estimasi waktu. Mari kita dengarkan videonya. 1、5分、5分ぐらいです。2、10分、10分ぐらいです。3、15分、15分ぐらいです。4、30分、30分ぐらいです。5、1時間、1時間ぐらいです。Hai. Dari video itu bisa terlihat beberapa kosakata terkait dengan estimasi waktu. Ada gohun. Gohun itu adalah 5 menit. Jupung. Jupung itu adalah 10 menit. Jugohung. Jugohung itu adalah 15 menit. Sanjupun itu adalah 30 menit. Ichijikang itu adalah 1 jam. Nah, contoh percakapannya bisa dilihat di bawah. Uchi kara gakko made dono gurai desu ka? Dari rumah ke sekolah kira-kira berapa lama? Terus dijawab sama cowok, nani gurai desu. Nah, di depan gurainya itu bisa dipilih dari 5 contoh kosakata yang ada di atas. Misalnya, uchi kara gakko made dono gurai desu ka? Dijawab, 5 分 gurai desu. Dari rumah ke sekolah makan berapa lama? 5 menit doang atau 5 menit? Seperti itu. Ayo kita ulang sekali lagi kosakatanya. 1、5分、5分ぐらいです。2、10分、10分ぐらいです。3、15分、15分ぐらいです。4、30分、30分ぐらいです。5、1時間、1時間ぐらいです。Ya, seperti itu minasang. Gohung 5 menit, Jupung 10 menit, Jugohung 15 menit,
30 menit, 1時間 1 jam. Hai, seperti itu kosakata yang kita pelajari pada materi waktu tempuh. Ya, ini adalah contoh bentuk dari pola kalimat yang akan kita pelajari terkait dengan waktu. Kalau tadi sempat dipelajarin juga tuh bentuknya, tapi nanyain tentang menggunakan apa ke tempat apa. Seperti itu. Di sini ada polanya kata benda, tempat, kata benda, tempat, made. Jadi biasanya untuk pola kalimat ini terdiri dari titik poin A dan poin B. Butuh berapa lama dari poin A ke B, atau sebaliknya dari B ke A butuh berapa lama, seperti itu. Terkait dengan kosakata ini. Di sini ada contoh kalimatnya, percakapan. Di sini A. Kita mulai dari A. Toshokan kara koen made dono gurai desu ka? Dari perpustakaan ke taman butuh berapa lama ya? Dijawab sama Besan, 1 jikan gurai desu, sekitar 1 jam. Toshokan kara koen made dono gurai desu ka? 1 jikan gurai desu. Butuh berapa lama dari perpustakaan ke taman? Sekitar 1 jam. Seperti itu. Hai, di sini ada re-nya. Kita mulai. E. Suiyobi ni doko e ikimasu ka? Eigakan e ikimasu. Uchi kara eigakan made dono gurai desu ka? 30 分 gurai desu. Sekali lagi. Suiyobi ni doko e ikimasu ka? Suiyobi ni doko e ikimasu ka? Hari Selasa enaknya pergi kemana ya? Atau hari Selasa pergi yuk, seperti itu. Eigakan e ikimasu. B jawab pergi ke bioskop. Terus A nanya lagi, uchi kara eigakan made dono gurai desu ka? Dari rumah ke bioskop butuh berapa lama? Dijawab sama B, 30 分 gurai desu, sekitar 30 menit. Seperti itu. Ulang sekali lagi. Suiyobi ni doko e ikimasu ka? Eigakan e ikimasu. Uchi kara eigakan made dono gurai desu ka? 30 分 gurai desu. Hai. Lanjut. Di sini ada latihannya. Latihannya adalah membuat kalimat. Membuat kalimat dari kosakata yang 1 sampai 5 itu di atas. Yang pertanyaannya, uchi kara gakko made dono gurai desu ka? Dari rumah ke sekolah makan waktu berapa lama? Nah, B, nani-nani, titik-titik, gurai desu. Bentuk latihannya adalah mengisi kata rumpang di depan gurai desu-nya itu. Bisa dicocokkan dari contoh 5 kata yang ada di atas. Seperti itu, contoh latihan kecil di bab yang tentang waktu estimasi. Hai, lanjut. Hai, ini juga latihan juga nih. Latihannya adalah seorang siswa berbincang dengan teman-temannya tentang alat transportasi dan waktu pulang pergi ke sekolah. Dengarkan transportasi apa yang dipakai ke sekolah dan berapa lama waktu tempuhnya. Jadi ada 4 soal. Di sini ada percakapan. Jadi kalian dengerin tuh. Kalau yang pertama, alat transportasi dan waktu tempuhnya berapa. Yang kedua, alat transportasi dan waktu tempuhnya. Yang ketiga dan keempat seperti sama. Jadi dengerin dari percakapan kedua orang ini, alat transportasinya apa aja. Di sini ada 4 soal. Kita mulai ya.
kita mulai latihan mendengarkan percakapan orang. Dari situ kalian bisa tulis jawaban dari percakapan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 di catatan kalian. Kita mulai. 1、アリさん、なんで学校へ来ますか？バイクです。そうですか。うちから学校までどのぐらいですか20分ぐらいです。はい。1、アリさん、なんで学校へ来ますか？バイクです。そうですか。うちから学校までどのぐらいですか20分ぐらいです。Hai, itu nomor 1. Ulang sekali lagi. 1、アリさん、なんで学校へ来ますか？バイクです。そうですか。うちから学校までどのぐらいですか20分ぐらいです。1、アリさん、なんで学校へ来ますか？バイクです。そうですか。うちから学校までどのぐらいですか20分ぐらいです。Hai. Seperti itu latihannya, bisa ditulis. Oke. Ini contoh rainya mungkin bisa dilihat seperti ini. Hai. Nah, ini soal nomor 2-nya. Nah, ini tadi contoh kalimatnya, yaitu jawabannya ya, minasan. Nah, lanjut ke nomor 2. 2、ブディさん、バスで学校へ来ますか？いいえ、自転車です。自転車で来ます。うちから学校までどのぐらいですか30分ぐらいです。そうですか。Hai, sekali lagi. 2、ブディさん、バスで学校へ来ますか？いいえ、自転車です。自転車で来ます。うちから学校までどのぐらいですか30分ぐらいです。そうですか。Hai. Seperti itu. Hai. Mungkin sudah ada yang menuju jawabannya untuk nomor 2. Hai, ini adalah jawabannya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. 3、シンタさん、なんで学校へ来ますかアンコットです。うちからどのぐらいですか1時間ぐらいです。大変ですね。Sekali lagi. 3、シンタさん、なんで学校へ来ますかアンコットです。うちからどのぐらいですか1時間ぐらいです。大変ですね。Hai, seperti itu. Berikut ini kunci jawaban dari nomor 3. Hai, lanjut ke nomor terakhir. 4、デニさん、毎日なんで学校へ来ますか私は歩いてきます。へえ、歩いて。どのぐらいですか10分ぐらいです。いいですね。Hai, sekali lagi. 4、デニさん、毎日なんで学校へ来ますか私は歩いてきます。へえ、歩いて。どのぐらいですか10分ぐらいです。いいですね。Hai, seperti itu. Berikut ini adalah kunci jawaban dari nomor 4. Hai. Nah, dari materi di atas, untuk metode penilaian itu sendiri bisa menggunakan dari soal ini. Bisa dilihat soalnya. Bentuk tesnya juga tes objektif dan jenis soal jenis isian.
Seperti itu. Lanjut. Ini juga kurang lebih 5 soal seperti ini. Bentuk soal juga isian. Ya, metode penilaian seperti itu untuk yang soal latihan. Untuk penilaian dari metode soal tadi bisa dilihat di lampiran rubik ini. Ya, metode penilaian sikap juga bisa dilihat di sini. Ada tabel checklist, santun, disiplin, sama percaya diri. Di sini bisa dilihat. Temanya terkait transportasi dan jangka waktu dalam proses pembelajaran. Hai. Oke, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya dari materi transportasi dan estimasi waktu ini hanya sedikit mempelajari tentang kosakata kendaraan dan terkait dengan waktu. Di luar dari apa yang dipelajari pada kali ini, mungkin masih banyak lagi kosakata yang lebih luas. Tapi untuk level anak SMA atau ya pengajaran anak SMA, cukup dirasa kosakata yang tadi sudah cukup melengkapi dari proses bahan ajar. Selain itu, untuk dikarenakan dari metode untuk media bahan ajar inilah drill, jadi cukup banyak mengulang-ulang dari materi yang dipaparkan. Untuk saran, kami buka. Terima kasih. Hai. Cukup sampai di sini kami akhiri untuk media pembelajaran kelompok kami, yaitu kelompok PKM SMA 40 yang terdiri dari Faris Nabi, Haisal, Reika, dan Muhammad Irfan. Minasang, mata raishu, arigatou gozaimasu. Hai, arigatou gozaimasu.